Coba, Cecil, coba kau ambil posisi baik. Nah, itu berisik sekali, sayang. Oh iya, Cik. Oh my God. Sudah, Cik. Iya, oke. Coba kembali ke apa, sayang? Kembali ke slide pertama. Iya, good. Baik, Cecil akan presentasikan materi yang pada modul pertama, yaitu materi tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Next, Cecil, silakan, Nak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cecilia Manembu dari kelas 1B4. Skala Merdeka Literasi. Bab 1, Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. A. Pengantar. Di Indonesia, tumbuh dan berkembang bahasa yang beragam. Sebagian besar orang Indonesia menguasai atau menggunakan beberapa bahasa sekaligus. Selain menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tidak sedikit orang Indonesia juga menguasai bahasa asing. Dalam kondisi penggunaan bahasa seperti itu, perlu diatur agar tidak menimbulkan dampak yang tidak baik. B. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa daerah, serta bahasa asing. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan kemudian dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tahun 1945. Yang pertama, bahasa persatuan dan bahasa negara. Secara lebih rinci, dalam kedudukan itu bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, bahasa perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Yang kedua, bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa-bahasa suku bangsa di Indonesia. Bahasa ini jumlahnya sangat banyak dan digunakan menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas negara. Daerah, alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, dan sarana budaya dan ketiga, bahasa asli. Kehubungan fungsinya sebagai akses memanfaat ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Bahasa asing sesungguhnya hanya melengkapi fungsi bahasa Indonesia yang juga dikembangkan agar menjadi sarana serupa. C. Bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural, sehingga bahasa Indonesia mempunyai varian yang sangat baik varian akibat perbedaan daerah penggunaan maupun varian akibat kelompok sosial penggunaannya. Perbedaan varian itu di satu sisi dapat dijadikan ciri yang menunjukkan dari daerah mana atau kelompok mana seorang penutur berasal. Di sisi yang lain merupakan perbedaan yang mengganggu interaksi sosial antar kelompok yang menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk keperluan kedua itu, perlu ditetapkan bahasa Indonesia baku yang mewakili setiap varian yang ada. Bahasa Indonesia baku menjadi inti bahasa yang dapat diterima oleh penutur semua dialek bahasa Indonesia. Ciri bahasa Indonesia baku yang pertama, memiliki keunggulan wilayah dan penggunaan. Yang kedua, kemantapan dinamis. Dan yang ketiga, cendekia. Salam Merdeka Literasi. Terima kasih. Baik. Salam Merdeka Literasi. Terima kasih ya, Cecil.